Assalamualaikum. Kali ini kita akan sharing seputar bahagianya punya anak soleh. Kita sebagai orang tua tentu menginginkan anak yang sukses, anak yang soleh, bukan hanya pencapaian dunia, tapi bagaimana pencapaian akhirat. Namun kenyataannya terkadang kita lebih cenderung mementingkan kehidupan dunianya dibanding kehidupan akhiratnya. Barangkali ada yang semangat dalam sekolah, membayar belasan puluhan juta, tapi untuk anaknya ngaji, untuk anaknya mengerti tentang ibadah, mungkin ada yang berat untuk mengeluarkan biayanya. Maka untuk itu kita harus seimbang bagaimana tujuan akhirat tercapai dan dunia bisa sukses diraih oleh anak kita. Maka salah satu keutamaan dari anak yang soleh adalah yaitu yang nanti akan menyelamatkan, nanti yang akan pengangkat derajat, bahkan menjadi tabungan di akhirat kelak. Nanti bagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang sering kita baca, yakni Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyenang hati dan menjadi orang yang bertakwa. Nah, disinilah pentingnya bagaimana ternyata menjadikan anak kita ini untuk pemimpin orang beriman dan bertakwa. Bahkan salah satu keutamaannya, ketika nanti kita sebagai orang tua meninggal dunia, maka ada perkara amalan yang bisa bagaimana menjadi amalan orang tuanya. Padahal orang tua sudah meninggal dunia, yaitu anak soleh yang mendoakan. 3 perkara itu tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, kalau punya anak soleh, ya tentu kita pun mungkin harta berikan buat anak kita, warisan buat anak kita. Ketika anaknya soleh, maka hartanya bakal digunakan buat kepentingan ibadah. Akan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ketika ternyata kita memiliki ilmu, dan yang pertama menyerap ilmu daripada kita sebagai orang tuanya adalah anak kita. Mereka meniru daripada orang tuanya. Maka itu pun ketika diamalkan oleh anak kita akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Dan tentu mereka setiap sholat mengangkat tangan mendoakan orang tuanya, baik yang hidup atau sudah meninggal dunia, maka itu menjadi pahala yang mengalir bagi orang tuanya. Penting sekali punya anak yang soleh, yang penyenang hati bagi orang tuanya. Dan berikutnya, tentu kesolehan ini dibalut dengan akhlak, dibalut dengan keimanan, dibalut dengan sopan santun. Nah, inilah yang menjadikan penyenang hati. Karena saat ini kalau kita melihat sopan santun atau bagaimana akhlak yang baik di generasi kita itu sangat mahal. Karena banyak sekali kalau kita lihat berita, akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak yang melawan orang tua, ada berita yang anak melawan guru, ada berita ketidaksopanan, itu yang membuat kita sedih. Ketika anak kita memiliki akhlak yang baik, sopan santun, itu menjadi hal yang mahal, karena tidak semua orang memiliki hal tersebut, dan itu membanggakan, dan itu adalah karakter secara Islami. Dan kita lihat juga pendidikan para nabi, para rasul, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya, Nabi Ismail. Begitu di kisahnya, Nabi Ismail masih kecil, tapi bagaimana akhlak dan berserah diri ke Allah ini sudah hebat luar biasa. Ada kisah bagaimana dalam kisah kurban ya, yang ayahnya penuh dengan ketegaran, anaknya penuh dengan keikhlasan. Itu bagaimana bukti keluarga orang tua yang sukses mendidik anaknya. Kita lihat juga dari kisah Luqmanul Hakim, bagaimana nasihat-nasihat buat anaknya tentang tauhid, tentang adab, tentang sholat, bahkan bagaimana tentang akhlak dalam Islam. Maka dalam prakteknya tentu mudah-mudahan sebagai orang tua bisa memberikan teladan, minimal bagaimana teladan membawa anaknya sholat 5 waktu. Untuk laki-lakinya bisa dibawa ke masjid. Untuk perempuan yang mungkin bisa melihat bundanya sholat di rumahnya, mungkin melihat bundanya membaca Quran,
melihat atau pernah mendengarkan bagaimana sirah Nabi atau kajian-kajian di rumahnya gitu ya, yang itu mungkin menjadikan siraman rohani bagi anak, menjadi ketenangan di rumahnya. Dan bukan hanya ternyata anak, tapi ketika orang tua soleh juga, ini memberikan ketenangan juga untuk anaknya. Jadilah kita mudah-mudahan orang tua yang teladan, orang tua yang memberikan contoh, memberikan adab dan akhlak, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir, dengan lingkungan yang baik, dengan berikan contoh dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan dilengkapi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu doanya yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka pada intinya, memiliki anak soleh bukan hanya hadiah yang tiba-tiba datang, tapi itu adalah bentuk daripada proses kesungguhan orang tuanya untuk menjadikan anak yang soleh. Tentu dengan perjuangan, dari mulai perjuangan harta yang halal, perjuangan pendidikannya, perjuangan memberikan teladannya, sehingga lahirlah anak yang menenteramkan, yang qurrata a'yun, yang menyelamatkan dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sharing kali ini, Bunda bisa sharing di kolom komentar. Jika lo suka bisa di like, share, dan subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.